Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini tentang pelajaran IPS kelas 7 bab 2-nya, interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kamu bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan proses terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi. Interaksi artinya hubungan. Nah, kalau kita berbicara tentang interaksi sosial, ini hubungan yang ada dilakukan oleh manusia. Nah, kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh dengan orang lain. Bagaimanapun kayanya orang, berpangkatnya orang, tetap butuh dengan orang lain. Kita butuh kerjasama dengan orang lain untuk kelangsungan hidup kita dan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, tentu kita memerlukan hubungan, interaksi. Nah, hubungan kita pada orang lain bisa dilakukan secara individu, bisa nanti secara individu dengan kelompok, bisa dengan kelompok dengan kelompok. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, apa proses yang mendukung terjadinya interaksi sosial? Yang pertama itu prosesnya imitasi. Imitasi artinya meniru. Meniru pada orang lain. Kita beri contoh, misalkan seorang anak perempuan, dia akan meniru ibunya. Bagaimana cara ibunya berjalan, bagaimana cara ibunya berbicara, akan ditiru oleh anaknya. Peniruan ini bisa positif, bisa negatif. Kalau jika kita seorang siswa yang negatifnya melakukan peniruan, kalau teman kita tidak buat PR, kita tidak buat PR juga, itu namanya meniru yang tidak bagus. Nah, berikutnya yang kedua, sugesti. Sugesti itu pernyataan seseorang kepada pihak lain yang mempengaruhi pihak yang menerimanya. Kita beri contoh. Misalkan seorang pimpinan akan memberitahukan kepada bawahannya kunci kesuksesan, kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Dan itu akan diterima oleh bawahannya dan dikerjakan oleh bawahannya. Yang ketiga, identifikasi. Artinya meniru, kita melakukan kegiatan peniruan ini sama diri kita dengan orang lain, dengan idola kita. Kita kasih contoh, misalkan kita mengidolakan Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, bagaimana caranya dia berbicara, bagaimananya berpakaiannya, kita tiru seperti itu. Nah, misalkan Bapak itu suka pakai peci, kita pakai peci. Bagaimana idola kita itu, kita yang meniru seperti dia, itu yang identifikasi. Yang keempat, simpati. Simpati itu kita itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalkan ada teman kita yang sakit, kita juga ikut merasakan bagaimana sakitnya teman kita atau tetangga kita. Yang kelima, empati. Empati itu juga hampir merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita ikut merasakan dirinya kesusahan tersebut dengan bagaimana caranya kita membantu dia mengatasi rasa kesusahannya tersebut. Misalkan teman kita itu ada kena bencana, lalu kita melakukan penggalangan dana, kita bantu teman kita atau saudara kita yang kena bencana.
Itu proses terjadinya, mendukung terjadinya interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita belajar apa syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kontak itu hubungan dilakukan seseorang pada orang lain atau pada kelompok lain atau kelompok dengan kelompok. Nah, kontak ini bisa langsung, misalkan kita bersalaman itu langsung, bersama dengan seseorang itu langsung. Ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung kita menggunakan media. Seperti hari ini Ibu melakukan proses pembelajaran pada kamu, itu kontaknya tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat kontak ini bisa dilakukan secara individu dengan individu. Misalkan kamu nanti bertemu dengan saudara kamu, melakukan komunikasi, atau kamu nanti pergi pada suatu acara dengan kelompok tertentu, itu bisa individu dengan kelompok, atau kelompok kamu main bola voli dengan kelompok bola voli teman kamu yang lain. Itu namanya kontak. Nah, berikutnya yang kedua komunikasi. Komunikasi ini apa yang kita sampaikan kepada pihak lain. Itu komunikasi, sesuatu yang kita sampaikan kepada pihak lain. Nah, unsur yang terdapat dalam komunikasi itu, yang pertama orang yang menyampaikan pesan tersebut kita sebut dengan komunikator. Kemudian ada orang yang menerima pesan kita sebut dengan komunikan. Kemudian sesuatu yang kita sampaikan itu namanya pesan. Kemudian ada alat kita untuk menyampaikan komunikasi kita itu kita sebut dengan medianya. Kemudian apa yang kita sampaikan itu mempengaruhi pada orang lain, itu disebut dengan efeknya. Itu unsur yang terdapat dalam komunikasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi sosial, syarat interaksinya sosial dan proses sosial. Kita harus meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Kita harus menghargai manusia lainnya. Kita tidak boleh sombong di atas dunia ini. Kita harus bekerja sama menghargai orang lain. Mudah-mudahan apa yang Bu sampaikan kamu mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.